Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Pemirsa yang di rumah bisa menyaksikan kembali acara Embun Pagi setelah memberikan solusi. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan keteladanan bagi kita semua. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Kiai Haji Muhtar Khalid, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tema untuk yang pertama. Nanti kedepannya ada lanjutannya, syarat diijabahnya doa. Waktu dan persilahkan ya, kita silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agung, kita bisa menemani para pecinta Embun Pagi Islam Bersolusi ya. Seperti kita ketahui sekarang ini Masya Allah ya, banyak masalah yang luar biasa. Dan kita diciptakan oleh Allah itu banyak kekurangan ya, dengan sendirinya butuh energi ilahi. Nah, energi ilahi itu akan datang melalui kekuatan doa. Apalagi sekarang sedang COVID, belum juga berakhir ya. Dan kekuatan doa itu ternyata bisa menyembuhkan berbagai masalah ya, bisa memberikan solusi. Nah, doa ini disebut dalam hadis ad-du'a silahul mu'min ya. Doa itu senjata untuk orang yang beriman. Jadi makin banyak berdoa, makin banyak senjatanya. Berhenti berdoa, kita nggak punya senjata lagi. Nah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Ini jadi dasar bahwa seluruh doa itu diijabah. Cuma supaya diijabah dengan segera, minimalnya ada beberapa syarat yang mesti penuhi ya. Pertama, yakin dengan doa itu. Kalau sudah yakin, insya Allah, sekalipun doanya pendek tapi yakin diijabah. Bagaimana doa para nabi itu pendek-pendek, padahal masalahnya cukup besar. Doa pendek, yakin masalah besar jadi beres. Nabi Yunus menghadapi masalah, masuk ke perut ikan. Doanya pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, itu surah Asy-Syu'ara ayat ke Al-Anbiya ayat ke-87 ya. Pendek, yakin, selamat. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, itu ternyata doanya pendek, api yang besar menyala itu bisa menyelamatkan. Hanya doanya pendek. Kalau lihat surat Ali Imran ayat 197, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya segitu. Hanya segitu. Ada riwayat yang lain tambah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pendek tapi yakin menyelamatkan. Jadi kalau saya udah berdoa sama dengan si A, sama dengan si B. Si A, si B sudah diijabah, tapi kita belum. Mungkin tingkat yakinnya itu. Makanya yakin itu penting. Ya. Walaupun doa pendek, yakin itu cepat diijabah. Nabi Adam itu ratusan tahun dihukum oleh Allah. Karena melanggar larangan Allah. Itu ternyata doanya pendek. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan penuh keyakinan, alhamdulillah diampuni dosa-dosanya. Makanya penting yakin itu. Jangankan yakin, baru sugesti saja kan luar biasa ya. Kita makan obat rutin. Ini kalau obat ini. Pindah obat sugestinya beda. Pindah dokter biasanya sugestinya beda. Saya punya jamaah sering makan antimo. Dia nggak mau obat yang lain tuh, antimo aja. Kemana saja pergi dia antimo. Itu mau komplek naik sepeda antimo dulu. Mau ke Surabaya, waknya meninggal dunia pas di bandara, suaminya tahu belum bawa antimo. Kata istrinya, Pak jangan lupa antimo nanti mabuk. Makan, terbang Surabaya. Alhamdulillah sampai Surabaya benar nggak mabuk. Begitu duduk nunduk, kancingnya hilang satu. Rupanya yang ditelan bukan antimo, kancing. Jadi baru sugesti saja itu luar biasa. Ini manusia apalagi kepada Allah. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya yakin. Nah, kalau sudah yakin tidak ada kata-kata ragu. Ya Allah berikan rezeki. Jika, jangan pakai jika. Pasti Kau mengabulkan. Itu penting itu. Ya Allah
minta sehat jika, jangan pakai jika, pasti engkau mengabulkan. Kata-kata ragu itu yang menyebabkan Allah ragu kepada kita. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya katanya. Makin ragu, makin sulit mendapatkan astajib lakum. Makin ragu, maka Allah ragu kepada kita. Nah, itu yang dalam hadis, Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Jadi saya kalau mendoakan anak, ya Allah berikan kepada anakku anak yang saleh. Diawali dengan doa pendek, Robbi habli minas solihin. Pasti engkau mengabulkan. Adapun solehnya kapan, itu Allah yang atur. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Sekaligus Allah tahu mana yang tepat untuk memberikan sesuatu pada yang berdoa itu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Allah itu tahu apa yang terjadi pada dirimu, yang akan terjadi kondisi sekarang. Jadi Allah akan berikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Serahkan kepada Allah. Soleh, belum soleh terus belum soleh. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Bahkan ada jamaah saya Pak Agung ya. Beliau sama-sama haji, dia cerita bahasa Sunda. Jang haji cenah, terang teu akang mengadoa, yakin we cenah. Ninggal syariat abdi mah cenah. Kabayanglah guru gajinya segini, anak 7 katanya ya. Tapi saya selalu berdoa menjelang pensiun ini, ya Allah berikan kesempatan, saya ingin berangkat haji. 30 tahun berdoa baru diijabah. Allahu Akbar. Jadi Allah itu memberikan yang tepat mungkin 30 tahun baru tepat. Bahkan ada doa dengan yakin itu diijabah oleh anak cucunya. Saya waktu pertama kali ke Mekah tuh ada ibu-ibu bawa buah-buahan ya. Bawa ada jengkol gede sekali. Ribut biasa lah, jengkol cina. Ayah naon bu, saya bilang. Ini Ustadz katanya jengkol gede pisan cina, dasar jengkol Arab. Yang jadi masalah apa? Saya bilang. Ini dari mana asalnya? Saya hanya bisa memberikan jawaban satu, saya bilang. Yang lainnya saya nggak tahu. Ini doa Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Kan Ibrahim sudah lama wafat ya. Tapi kita bisa menikmati suburnya Mekah karena doa Nabi Ibrahim. Makanya teruskan berdoa dengan penuh keyakinan, karena boleh jadi kita sudah wafat, anak cucu kita yang menikmati. Allahu Akbar. Jadi disadari atau tidak, nikmat yang kita rasakan, yang lain sakit kita sehat, yang lain tidak bisa makan, alhamdulillah kita masih bisa makan, yang lain tidak punya rumah, kita punya rumah. Ini jeritan orang tua kita dahulu yang berdoa dengan penuh keyakinan. Makanya sebagai tanda terima kasih, itu dianjurkan yang namanya mendoakan yang sudah wafat. Idza tarakal amdu doa lil walidain fa innahu yang qata'anu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan putus. Kenapa? Bukan hanya mendoakan mengubah nasib orang tuanya, tapi ada musyakarah, tanda terima kasih. Bahkan ada yang orang tuanya sudah tidak ada, bu rumahnya, tanahnya dinikmati. Nah, termasuk doa. Makanya secara fisik mungkin ayah ibu kita sudah lemah, tapi ada yang produktif, doanya. Makanya orang yang selama orang itu tidak pernah mengecewakan orang tuanya, selama itulah solusi dari Allah akan datang. Amin ya Allah. Nah itu yakin itu. Mekah subur kan doa Nabi Ibrahim. Ribuan tahun Ibrahim sudah wafat, tapi kita bisa menikmati. Kalau Madinah subur karena doa Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kurma ditanam oleh yang lain tidak tumbuh. Ditanam oleh Nabi tumbuh. Terkenal sampai sekarang doa Rasul, kurma Rasul. Sampai ada hadisnya kan. Hadis riwayat Ahmad, siapa yang makan kurma Rasul 3 biji, 1 biji, 3 biji, 5 biji tiap pagi, dipastikan tidak akan kena ilmu sihir katanya. Itu doa Rasul. Ada yang nanya jamaah gimana kalau 1 kilonya jadi tukang sihir gitu ya. Nah, hadisnya ge cing teh saeutik ulah loba teuing gitunya. Rasul sudah wafat tapi kita bisa menikmati suburnya Madinah. Jadi Madinah subur karena jeritan doa Rasulullah SAW. Doa yang mana? Yang yakin. Ya Nabi lah yakin pasti ya. Makanya jangan berhenti berdoa. Teruskan berdoa. Karena warisan yang disadari atau tidak, yang kadang-kadang tidak kita sadari adalah kekuatan doa. Ayus di hal ma'isyah akan mengubah nasib yang lebih baik. Nasib siapa? Yang berdoa, keluarga, dan anak-anak. Makanya kalau lihat Al-Quran, ada Robbana kan, ya. Ada Robbi. Robbana ya Allah ya Tuhan kami. Robbana itu ya Allah ya Tuhan kami. Robbi ya Allah ya Tuhanku. Ternyata Robbana lebih banyak.
dibandingkan Robbi ya. Karena Robbana ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kalau saya baca Robbana hablana min azwajina, nah kami berikan kepada kami. Di dalamnya bukan hanya Muhtar Khalid, Pak Agung masuk, kaum muslimin masuk. Konsep doa saja kita harus hidup berkami-kami. Istimewa katanya kalau kita mendoakan orang yang tidak tahu dirinya didoakan, itu cepat diijabah. Tapi harus yakin. Begitu Pak Agung ya untuk sementara. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya sampai speechless mendengarnya. Pemirsa Bandung TV, untuk sementara kita akan kembali lagi. Insya Allah di Embun Pagi Islam memberikan solusi. Akan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Bandung TV, kita lanjutkan lagi ya tadi ya. Luar biasa tentang doa ini tadi Ustaz bilang ada tidak perlu panjang-panjang, cukup pendek, hanya keyakinannya itu luar biasa tadi. Coba tadi bisa di ini lagi. Iya. Untuk pemirsa Bandung TV ini yang mau interaktif ya, tapi melalui WA saja ya. Ya 0812-2116-740 ya, di WA saja atau SMS ya. Nah, yakin ini kan, keyakinan ini jangankan kepada Allah ya. Kalau orang yakin dengan satu keyakinan walaupun bertentang dengan Allah tuh sampai nyawa taruhannya kan. Allahu Akbar. Itu luar biasa kan. Kalau Bilal sajalah, Bilal. Lafaznya cuma pendek. Allah, 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 Allah. Hanya itu saja. Ditindih dengan batu, di tengah terik matahari, kan di Mekah tuh kalau sudah panas sampai 55 ya. Saya tahun 92 pertama kali itu sampai 51. Luar biasa. Ditindih dengan batu, tapi Allah, Allah, Allah. Beliau yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Ujungnya apa? Karena yakin dengan lafaz Allah itulah diselamatkan oleh Allah melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata satu-satunya sahabat yang pertama kali dikabari langsung masuk surga adalah Bilal. Nah, jadi waktu itu, waktu Isra Mi'raj dalam hadis Abu Daud waktu itu, nah bersama Jibril, nah, lewat mau masuk surga, ada yang di dalam truk. Itu suara siapa Jibril? Kata Jibril itu suara Bilal katanya. Ya, suara Bilal. Oh gitu, iya katanya. Akhirnya para sahabat tuh mendengar kabar itu kan teliti. Apa sih amalan Bilal itu kan? Nah, ternyata satu, selalu punya wudu. Di kemana saja pergi dia punya wudu. Ilzamil wudu katanya, biasakan punya wudu. Qobla safar sebelum bepergian, qobla naum sebelum tidur. Yang kedua, bila selalu datang duluan ke masjid. Ya maklum muadzin kan ya. Ya, jadi selalu duluan. Sampai ada hadis mengatakan amal soleh kalau nyangkut sholat tuh di luar berjamaah, di luar tepat waktu adalah wang tadirus sholah ba'da sholat. Menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Nunggu gitu kan. Sampai ada hadis mengatakan doa yang diijabah itu antara azan dan qomat. Berarti menunggu di situ. Yang ketiga, Bilal itu tidak pernah lupa selalu tahiyatul masjid. Melihat Bilal sering tahiyatul masjid, sampai Rasul mengatakan ikuti Bilal, ikuti Bilal. Mulai saat itulah para sahabat mengikuti selalu tahiyatul masjid. Yang keempat selalu azan. Memang suaranya luar biasa. Wa man ahsan qaula mimman da'a ilallah. Dan tidak ada ucapan yang terbaik selain mengajak ke jalan Allah. Nah, saat itu hadis mengatakan yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Tangan Allah itu mengelus-elus kepala tukang adzan gitu ya. Diusapan kata orang Sunda itu. Saking sayangnya. Dimaafkan dosa-dosanya, mada sautihi aina balak. Sebanyak yang mendengar suara azannya itu. Tapi awalnya apa? Yakin. Awalnya hanya Allah, Allah, Allah. Jadi kalau pemirsa Bandung TV tidak apa doa yang panjang, panggillah Allah. Panggilan Al-Quran, kulin Allah, panggil Allah. Ya Allah, ya Allah. Bahasa Sunda ya. Ya Allah, ya pun anak hoyong rezeki. Ya Allah, ya pun anak hoyong jodoh umpama ya. Ya Allah, ini anak saya ingin sehat. Udah ya Allah saja. Kulin Allah, panggil Allah. Awin Ar-Rahman atau panggil Ar-Rahman. Ayyam matad'u palahul asmaul husna. Atau panggilan yang lain, karena Allah itu punya asmaul husna. Jadi 99 itu bisa dipanggil dengan catatan harus yakin. Itu yang paling penting ya, yakinnya itu.
Awalnya yakin, walaupun pendek doanya, hanya dijadikan zikir, ujungnya kemuliaan di hadapan Allah. Makanya katanya orang yang yakin doanya itu apa ya? Boleh jadi tidak populer di langit, di bumi, tapi populer di langit. Nah itu, tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Allah akan mengumpulkan para malaikat. Lihat hamba-hambaku, dia bangun malam dengan penuh kekhusyuan, dia berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Katanya orang itulah yang ayyuslihal ma'isyah, akan mengubah taraf hidupnya lebih baik. Nah ini yakinnya di situ. Gitu Pak. Kita buka dulu WA dulu ya. Ya boleh. Assalamualaikum. Nah, ini kita pilih-pilih yang mudah-mudah dulu ya. Oh ya. Iya. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustadz ilmunya. Mohon saya sering sholat tobat atau sholat awabin. Berapa rakaat dan mohon dasar hukumnya. Sholat tobat ya. Sholat tobat. Begini. Kalau nggak salah itu dalam surat Al-Isra 25 itu ada ayat fa innahu kana lil awabina ghafura. Nah, Allah tuh menerima tobat orang-orang yang bertobat lah, kira-kira seperti itu artinya. Nah, setelah turun ayat ini, Imam Hanafi menjadikan dasar adanya sholat tobat atau sholat awabin. Nah, kapan dikerjakannya? Kalau lihat kitab At-Targhib Wat-Tarhib itu dari Baik mengatakan yang paling bagus pada maghrib. Man sholat ba'dal maghrib, siapa yang sholat setelah maghrib, sita rakaatin, 6 rakaat. Lam yatakalam fima bainahunna, tidak bicara kotor di antara rakaat itu. Ada nabi ibadati sintai asrota sana, seperti ibadah 12 tahun. Wa ghufirat dunubuhu, dimaafkan dosa-dosanya, ingkanat misla jabril bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, posisi hadis itu ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan lemah. Ada dua ulama besar ya, yang luar biasa saya anggap, saya pernah jarah ke makomnya. Satu Ibnu Hajar Asqalani, kedua Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ulama besar yang mengatakan bahwa hadis doif kalau menyangkut fadilah amal boleh jadi sandaran hukum. Nah, jadi 6 rakaat 2 kali 3. 2 kali 3 selesai maghrib. Teknisnya gimana? 2 rakaat salam. Sebelum berdiri bacalah istighfar. 3 kali istighfar. Jadi kalau 2 kali 3 berarti 6. 3 kali 3 9 kali istighfarnya. Diakhiri dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surat Al-A'raf ayat 23. Itu sampai adzan Isya. Nah, tapi karena pada maghrib kan banyak kegiatan nih, nggak sempat, boleh ganti yang lain. Disatukan tahajud boleh, disatukan duha boleh, minimal 2, maksimal 6. Lihat kitab At-Targhib Wat-Tarhib ada itu hadis itu, ya, lengkap di situ. Begitu ya untuk 173. Nah, berikutnya nih Pak Agung nih. Ini nih tuh Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara menyesali perbuatan tidak amanah? Oh iya. Jadi begini, kata Nabi, la dina lima la amanatalah. Tidak ada agama bagi yang tidak melaksanakan amanah. Jadi hidup ini tidak lepas dari amanah. Hakikatnya dari Allah. Jadi hakikatnya amanah itu dari Allah. Kita punya anak itu amanah. Hakikatnya amanah dari Allah. Kita punya istri itu amanah, bukan hanya dari mertua, dicatat resmi oleh pemerintah, hakikatnya amanah dari Allah. Makanya nikah itu kan perintah Allah. Kalau dia mengecewakan pasangannya berarti mengecewakan Allah. Hampir perjanjian besar katanya. Perjanjian besar yang bisa menggoncangkan aras bila dilanggar itu ya. Hampir jenis dengan perang katanya. Dengan perang, misakon golizo, ikatan yang sangat kuat yang hanya kematian yang membatasi. Nah, karena tidak ada agama bagi yang tidak melaksanakan amanah, gimana kalau kita pernah tidak amanah? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sangat benar, yang nasuha. Sangat benar. Sungguh-sungguh ya. Katanya tobat nasuha itu dia meninggalkan dosanya itu. Walaupun hanya ngalamun gitu ya, mau dosa enggak, dia total. Dan hijrah di situ. Kalau perlu hijrah semuanya, bisa hijrah hisiah, bisa hijrah maknawiyah. Hijrah hisiah itu fisiknya, pokoknya begini, dengan baju ini saya berbuat dosa,
maka ini harus dibuang. Allahu Akbar. Dengan kursi ini kita berbuat dosa, maka kursi ini harus dibuang. Karena pasti memori itu kan kelihatan kan. Nah, kalau perlu dengan rumah ini kita berbuat dosa, boleh jadi pindah. Dan orang tuh sukses berawal dari pindah. Allahu Akbar. Nabi di Mekah disakiti, hijrah sampai 5 tempat, ujungnya ke Madinah. Dan di Madinah sukses. Nah, itulah hijrah hisiah namanya. Ini dengan teman ini, ya, kok lebih banyak dosanya umpamanya dengan teman ini. Hijrah, jaga jarak. Al-wahdah khairum min jalisi su. Hidup menyendiri, memisahkan diri lebih baik daripada bergabung dengan komunitas yang pidosalin. Nah itu ya, orang Sunda bilang kan apa, kurung batok ya, cicing, udah lebih baik begitu daripada bergabung dengan komunitas yang pidosalin. Ada yang nanya jamaah Pak Agung gini, Pak Ustadz kan silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, menambah rezeki. Tapi saya tahu diundang silaturahmi, tapi lebih banyak madorotnya. Nah, saya bilang gini, jangan telan mentah-mentah. Silaturahmi itu isolu ma'amkana anil khair. Luar biasa. Menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Makna khair itu seluruh kebaikan. Makna khair itu seluruh pintu rezeki. Jadi mun aya pirizkieun, ujungnya baik, lanjutkan silaturahmi. Gitu. Wadab'u ma'amkana anisyar, dan menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Kelihatan diundang, tapi pidosana lebih banyak, mundur. Itu namanya hijrah hisiah. Jadi tidak identik yang namanya memisahkan diri itu jelek. Boleh jadi dia ingin menyucikan diri. Bahkan ada yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, menjauhi istri, anak, dunia, hanya khusus fokus kepada Allah. Makanya para wali itu identik dengan gunung kan, karena beliau sering uzlah. Dulu namanya Gunung Jati, benar hutan jati kan. Nah, Gunung Jati, Gunung Murio, apa sampai kali jaga kan, jaga kali kan di situ, hanya khusus konsen kepada Allah. Nah, itu hijrah hisiah namanya. Jadi kalau perlu, yang nanya tadi, kita pindah tempat. Saya ketemu teman saya, rumahnya bagus ya, karena saya tahu dia pengusaha sukses. Ji mau pindah katanya. Kunaon jeung teh lebar kieu. Aduh, lingkungan rusak katanya. Anak saya bisa parah di situ. Nah, itu hijrah. Jadi kalau ingin bertobat, hijrah segera. Mundur teratur. Makanya kalau kita tidak bisa soleh, mukhalatatus sholihin. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Nah, gitu kan ya. Meskipun pada kenyataannya kadang-kadang di masyarakat kita suka ada stigma ketika mulai menyendiri, mulai ini tuh pasti tanggapan tuh udah agak jelek duluan tadi ya. Orang stres lah apa gimana lah. Gimana coba tanggapannya? Ya, pernah begini, kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku katanya, yang pantas tuh Al-Qarni. Sahabatan kaget kan? Kenapa tidak Sayyidina Abu Bakar gitu? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Hanya para sahabat penasaran, mencari yang namanya Al-Qarni. Tidak begitu populer. Akhirnya masuk ke kampung yang cukup jauh lah, mungkin ke Cililin, jauh banget lah ke Cibur ya. Nanya-nanya, ternyata di satu sudut kampung tuh ada namanya Al-Qarni. Lagi zikir aja di atas batu. Ini terus. Orang kampung tuh menyebut orang gila. Katanya belum dikatakan orang benar kalau belum sekitarmu menyebut orang gila. Makanya Nabi itu sempat dalam Quran kan disebut orang gila. Nabi itu. Nah, disebutnya orang itu orang guroba. Guroba itu orang aneh. Jadi orang lain tidak duha, dia duha, kan aneh kan? Orang lain tidak tahajud, dia tahajud. Orang lain tidak baca Quran, dia baca Quran. Itu orang aneh. Kata Nabi, fatuba lil guroba. Berbahagialah yang aneh itu. Nah, jadi keun lah disebut aneh, disebut orang stres. Yang penting Allah tidak menyebut stres sama kita. Bukan berarti merasa benar sendiri, enggak? Ya, enggak juga. Jadi cari kebenaran bagus, tapi jangan merasa benar sendiri. Nah, di agama tuh lentur gitu ya. Jaga jarak. Ada saatnya gaul, ada saatnya mundur. Karena kata Imam Syafi'i, wa'arid anil jahilin katanya ya. Jadi mengasingkan diri dari orang-orang yang bodoh katanya. Menulis uji yang bodoh kalah nyeri sirah. Ya gitu Kang Agung ya. Siap. Oke. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah luar biasa kajian kita kali ini. Sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Bandung TV, kita kembali lagi ke acara Embun Pagi Islam Memberikan Solusi. Bagi pemirsa di rumah yang ingin line interaktif atau untuk sementara kita bisa line WA ya tadi ya, WA ya, 081 2211 6740. Ya. Tad, ini kebetulan ada yang bertanya nih Tad nih, dari belakangnya 501. Pak Ustadz mau menanyakan tentang keutamaan sholat berjamaah. Iya. Ya, untuk pemirsa Bandung TV hanya bisa WA ini ya, hanya bisa WA, jangan telepon nih, karena banyak telepon nih kan. Ya. Ya, 501 ya untuk keutamaan berjamaah sholat. Satu nih, siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan punya wudu, dia tenang keluar menuju masjid. Masuk masjid dia awali dengan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk masjid, tahiyatul masjid, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia punya iman. Jadi keimanan itu sebetulnya dilihat dari berjamaah salat. Satu ya. Kedua, kata Nabi, sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min salati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Siapa yang sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi kalau saya tadi salat di masjid berjamaah subuh satu kali, yang di rumah 40 tahun. Jadi kalau pendengar pemirsa Bandung TV duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, berarti kita hanya 5 kali. Yang di rumah berapa? 200 tahun. 200 tahun nih. 200 tahun. Itu jarang diungkap hadis ini, tapi ada dalam kitab Duratun Nasin, itu ada hadis itu ya. Walaupun jarang diungkap itu, jarang diungkap. Kebanyakan 27 derajat kan itu ya. Itu betul, memang itu hadisnya ada. Tapi yang 1 banding 40 tahun itu jarang diungkap. Nah, kedua. Yang ketiga, la yusibu fakrun fi dunya. Salat berjamaah itu akan mencegah musibah kefakiran di dunia. Jadi ada fakir, ada miskin ya. Nah, kalau fakir itu penghasilan di bawah 50% itu fakir. Kalau miskin di bawah 100%. Jadi kalau 10 juta dia hanya dapat 4 juta, itu fakir. Kalau miskin 10 juta dia dapat 7 juta, itu miskin. Nah, jadi fakir itu bahasa Sundanya malarat gitu ya. Nah, karena ya kerupuk malaratnya nih. Jadi lebih parah sebenarnya tadi. Iya, lebih parah. Jadi menjauhkan musibah kefakiran di dunia. Itu yang dalam hadis, inna sholata ya'tika birizki min haitsu la tahtasibu. Sesungguhnya sholat berjamaah itu bisa mendatangkan rezeki di luar dugaan. Allahu Akbar. Makanya para sahabat yang saleh, para ulama, para tabi'in itu ada yang nangis 40 hari karena tidak sempat terlambat 2 rakaat salat berjamaah. Ada yang semalaman menangis karena tidak sempat qobla isya, karena terlambat itu. Di orang makan tuh sholat ya hare-hare, boro-boro ciri kata orang Sunda. Nah, jadi kalau kita punya anak nih, modal sudah bagus, sekolah sudah bagus, kenapa sih rezeki susah? Suruh ke masjid. Nah, kalau ingin coba sebulan sajalah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau perlu keliling nih, ada waktu nih kebetulan, duhur di Salman, asar Istiqomah, maghrib Mujahidin, silahkan dirasakan. Itu rezeki yang susah itu ada saja jalan keluar itu. Minimal dapat mertua baik lah, minimal itu ya. Nah, kalau 1 bulan terlalu lama, boleh 1 minggu saja coba, khusus lah. Pura-pura soleh hilanan gitu ya. Nah, itu dicoba dan ternyata benar itu. Saya rasakan. Makanya saya sempat merenung ya, kenapa Nabi sampai rumahnya nempel di masjid. Saking tidak mau terlambat berjamaah sholat. Nah, sampai ada orang buta kan, ya Rasulullah, saya harus ke masjid, saya nggak bisa melihat. Kata Nabi, kedengaran kah suara adzan ke rumahmu? Kedengaran. Kalau kata Nabi, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Hanya orang tuh ngerondang. Dengan tertatih-tatih kata Nabi, kalau ingin tahu sumber rezeki, nah, lihatlah dia sampai ngerondang ke masjid. Nah, yang terakhir kita ambil terakhir saja karena terbatas waktunya. Inna fis sholati syifaun. Dalam berjamaah sholat ada penyembuhan. Jadi ada penyakit yang sembuh dengan sholat. Sekarang kan kondisi sangat rawan ya, sudah penyakit di mana-mana, berjamaah sholat erenya kuat tuh ribu. Tetap ke masjid, protokol kesehatan kita jaga jarak, salam dari jauh, karena memang kita di masjid itu ada Allah. Kalau ada Allah berarti ya kita meninggalkan masjid, meninggalkan Allah. Nah, sampai saya baca waktu di Istanbul itu, waktu umroh plus ya, ada selembaran Jumat lah mungkin. Karena teman saya kebetulan bahasa Inggrisnya bagus, terus saja dia baca, Ji, naon cing teh dongeng nak.
Ya, sana Israel ngirim mata-mata ke mayoritas Muslim sana. Yang dicari apa? Masjid. Terus ngapain ke masjid? Berjamaah sholat. Ketika ramai berjamaah sholat di masjid, Yahudi mengatakan kita yang kalah. Nah, ketika masjid kosong berjamaah, kita yang menang. Jadi cara menghancurkan umat Islam sebetulnya gampang. Hindarkan berjamaah sholat. Itu modal utama kata Yahudi, itu masuk umat Islam. Makanya ketika Isya sama subuh aja tadi. Bukan Isya sama subuh, semuanya. Memang istimewa subuh dan Isya. Makanya ketika pemerintah kan waktu itu para habai, para kiai, para agama menganjurkan berjamaah sholat kan, itu masya Allah. Maulid Nabi kalau nggak salah waktu itu penuh masjid itu, masya Allah penuh. Saya sempat merenung, nah linti baheula, kenapa nggak dari dulu gitu loh? Karasa merenanya pentingnya berjamaah sholat. Luar biasa. Nah gitu ya, walau alam bisa. Itu untuk 501. Oke. Kemudian ada lagi di 079. Tad gimana kalau misalkan doa dengan menggunakan bahasa yang bukan Arab gitu, Tad? Ada bisa bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Ya jadi gini. Yang paling bagus memang dari bahasa Al-Quran ya. Itu yang paling bagus. Makanya ratusan doa dalam Quran. Nah kalau Al-Quran tidak bisa, dari hadis. Hadis tidak bisa, doa sahabat. Doa sahabat tidak bisa, doa ulama. Doa ulama tidak bisa, boleh doa sendiri dengan bahasa sendiri. Kecuali yang sudah ditentukan, pemainnya sholat ya, nggak boleh dengan bahasa sendiri. Jadi yang paling aman itu namanya Robbi habli minas solihin. Terjemahkan, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Bagus bahkan tasbirul fanni fil walad. Tergambar wajah anak-anak kita yang kita doakan. Pokoknya nih, Robbi habli minas solihin. Untuk saya laki-laki hasbi fatur rahman. Sekolahnya temukan dengan teman yang baik, rezekinya dimudahkan, dipermudah dari guru-gurunya. Katanya saat berdoa dan terbayang objek yang didoakan, doa ul walidin yukni ilal hijab. Doa orang tua saya itu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Langsung kepada Allah. Itu yang mengubah nasib anak yang lebih baik gitu. Nah, bisa khusyuk kalau kita paham artinya. Supaya paham artinya bagus ada terjemahnya dalam hati. Jadi boleh dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Indonesia, tapi jangan lupa sambil berusaha. Sambil berusaha untuk menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Begitu lentur sebenarnya tadi ya? Lentur. Islam itu inna dina yusrun. Agama itu mudah. Nah, jadi jangan mempersulit. Nah, dan gitu. Tidak kaku lah tadi ya? Tidak kaku, ya. Oke, kemudian ada pemirsa Bandung TV, ada lagi di 852. Dia menanyakan gini, Tad, pengobatan herbal ini apakah bisa digunakan mengingat juga di tengah pandemi COVID ini katanya, Tad? Itu gimana, Tad? Jadi gini, dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada gini, ada 3 yang tidak beres dengan 3. Salah satunya al-afiyatu bil adwiyati, ingin sehat hanya mengandalkan medis. Jadi ada sehat tanpa medis ini. Ada sehat tanpa obat kimia. Saya ketemu dokter ya, udah profesor sekarang. Beliau itu termasuk keahliannya itu di bidang urat saraf gitu ya. Tapi kalau sakit dipijit. Saya nggak pernah minum obat kimia katanya. Kalau nggak dipijit saya minum jamu katanya. Gimana menurut Ustadz? Hanya saya ngikuti orang itu. Jadi ada sehat tanpa medis, ada sehat tanpa obat kimia. 1 pijit ya. Kedua jamu, itu bisa juga. Tapi harus bertanggung jawab kan ya. Jangan sampai kita jadi kelinci percobaan ya. Ketiga sehat tanpa medis itu herbal. Dalam Al-Quran itu ada gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Nah, berarti ada khasiatnya. Nah, kayak ini sekarang lagi pandemik ya. Kita viral nih di daerah mana tuh saya lupa, apa Cilacap atau di Jawa sana. Dia terserang corona. Ternyata nanya temannya makan bawang putih. Ternyata sembuh. Oh, alhamdulillah. Nah, itu sembuh. 3 biji ditelan tiap 3 kali, pagi, siang, malam. Saya dapat WA dari teman saya, Pak Haji, cina coba bawang putihnya dicampur dengan madu. Ternyata itu seger. Dan itu ternyata termasuk antibiotik katanya. Allahu Akbar. Ya, minum, sembuh. Saya kemarin sakit, ternyata sembuhnya dengan daun kersen. Daun kersen? Itu gula jadi bagus itu. Oh, baru dengar ya? Kersen itu. Kalau nggak kersen ya salam. Kalau nggak salam daun itu manalika atau apa sirsak ya. Tapi tempe mentah itu tadi? Mentah di jamur aja, direbus, diminum. Kalau tempe mentah tadi? Tempe mentah untuk ini, untuk apa, pori-pori kulit katanya.
Dulu kita punya Profesor Hemping ya, beliau sudah wafat ya, dan itu termasuk dibenarkan. Saya dibenarkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma jangan lupa kita harus benar-benar orang yang herbalis ya, yang sudah benar-benar terjamin. Jangan sampai karena kalau sudah dosisnya salah bisa nambah penyakit. Kayak teman saya gini, dengar daun salam ikut daun salam, daun sisak satu, akhirnya apa overdosis, cuci darah meninggal. Makanya harus hati-hati. Wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada. Kayak madu nih, hati-hati nih madu nih. Ini luar biasa. Saya pernah negur orang ya, karena ada madu pahit di masjid, di masjid. Kang sini sebenarnya saya bilang, iya mohon jujur ya, ini di masjid ya, Jumat ya. Kumaha Pak jenengan? Coba saya minta pahitnya pakai apa? Nah, hanya dia ngaku pakai apa? Yang pahit untuk supaya tidak Batra Wali. Batra Wali. Ini pakai Batra Wali, pas saya merenung, ya Allah ya Rabbi. Berarti selama ini kita ketipu. Allahu Akbar. Banyak yang nggak jujur. Ini hati-hati, hati-hati. Hati-hati itu penting. Makanya takwa itu wikoyani hati-hati. Jadi dibenarkan. Cuma tidak bisa ditarik lurus tiap corona dengan bawang putih, tidak. Karena tiap orang tuh berbeda pihiknya. Luar biasa. Mungkin Pak Agung cocok bawang putih. Buat saya mungkin cocoknya apa makan jahe umpamanya ya. Untuk si B kondisional di situ. Jadi benarkan, cuma dosisnya harus jelas. Siap. Begitu. Luar biasa, pemirsa Bandung TV. Ada lagi nih, satu lagi kita dari 769. Beliau meminta doa anak soleh, dan itu selain makanan yang lain-lain, apa saja itu yang lebih spesifik misalnya? Ya, kalau lihat Tarbiyatul Aulad, ada satu buku itu yang ngarang tuh Dr. Nasih Ulwan, udah ada terjemahnya, bagus, dua-dua jilid. Kekuatan doa itu akan menentukan kesolehan anak ya. Nah, makanya ada doa minimal 3. Ini pengalaman teman saya tuh. Masuk ke rumahnya, dia marah-marah ke anaknya karena suruh sholat gak mau. Akhirnya sampai berantem, sholat ente pas saya anger. Besoknya masuk ke teman yang lain, 10 menit sebelum adzan sudah anaknya sudah berbaring sholat. Ji, resepnya kumaha gitu kan, dia tanya. Ternyata saya dengan istri katanya tiap malam tahajud. Dan ini memang gampang diucapkan tapi susah dicapai. Makanya hati-hati ya. Tapi harus usahakan. Doanya 3. Satu yang Ibrahim ayat 40, yang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, yang kedua As-Saffat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ditambah sama saya katanya dengan istri, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minas shadiqin, Rabbi habli minal muttaqin. Dan yang terakhir surat Ali Imran ayat 38. Ini waktu itu saya umroh katanya, plus sampai ke Aqsa. Rupanya sebelum Qubbatul Mi'raj itu, batu yang ngangkang itu ya, sebelah bawah ada yang disebut dengan Mihrab Zakaria. Teman-teman berdoa di situ. Terus Ustadz saya tanya, Ustadz ini doa apa yang dibaca di sini? Ini Mihrab Nabi Zakaria. Ketika Zakaria ingin punya anak, dan alhamdulillah beliau berdoa di sini, dan lahirlah seorang anak yang saleh namanya Yahya. Rabbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu Ali Imran 38. Jadi satu Bu untuk 679 ya. Iya, betul. Ibrahim 40, kemudian As-Saffat 100 dan surat Ali Imran ayat 38. Itu diulang tiap pada sholat. Bagus kalau tahajud, pada tahajud. Kalau tahajud tidak, jangan hilang semuanya, tambah duha. Duha nggak bisa, ambil 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Itu sederajat dengan tahajud. Allah. Begitu ya, Kang Agung ya. Luar biasa. Pemirsa Bandung TV, semakin menarik kajian kali ini. Sebentar lagi kita akan kembali lagi. Hanya saja kita akan melihat yang sebentar lagi ini. Terima kasih. Pemirsa Bandung TV masih menyimak acara ini. Kita bisa lanjutkan lagi, masih ada 5 menit ke depan. Silakan Tad. Ya. Ada pertanyaan dari 853. Wanita yang sholat di masjid itu hukumnya seperti apa? Ya. Berjamaah sholat itu untuk pemirsa Bandung TV tidak hanya milik laki-laki.
Ya. Nah, jadi kalau di rumah lebih baik, harusnya di Madinah tidak ada pintu wanita ya. Oh. Di Mekah juga ada pintu wanita. Memang ada satu mazhab, itu mazhab Imam Syafi'i. Beliau itu hidup di Mekah, sekarang makamnya di Mesir ya. Fatwa beliau itu karena kondisi Mekah yang satu sangat rawan, kan jahiliyah itu salah satunya apa? Nikah mahal. Kedua da'ah, pun tendah itu cepat gairah. Makanya ke masjid pun diganggu. Makanya kata Imam Syafi'i, demi keamanan sebaiknya wanita sholat di rumah. Demi keamanan sebaiknya wanita pakai cadar. Nah, itu kondisional. Jadi kalau di kita sudah aman, pamenggetna balager teu siga di Mekah gitunya. Nah, udah ke masjid saja. Masa ke pasar lu deung, ka sibuk lu deung ya. Ka masjid tidak pada gigireun. Kalau perlu apa WA, grup WA. Ibu kita sampur ke sini. Bagus berjamaah di masjid. Kalau perlu programkan dengan PDKM khusus keluarga berjamaah, suami, istri, anak bagus. Gitu. Jadi boleh ibu-ibu ke masjid dengan catatan aman, tempatnya pun nyaman. Ya. Begitu. Boleh ya, pemirsa Bandung TV ya. Hanya tentu juga masih kondisional ya. Kondisional ya. Kemudian yang terakhir dari 877 ini mendoakan anak dan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Begini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan begini, kalau kita sudah ditinggal orang yang dicintai dan mencintai kita ingin menggembirakannya, satu doakan. Doakan, Allahumma gfirlahu boleh, Allahumma gfirlaha boleh. Kalau disebut jenazah, Allahumma gfirlaha. Kalau disebut mayit, Allahumma gfirlahu. Karena ada hadis mengatakan, idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqata'u rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Nah, itu mendoakan. Yang kedua, boleh dengan bersedekah. Atas nama almarhum almarhumah, ada rezeki Jumatan lewat 50.000, ya Allah ini berikan untuk ayah ibuku, boleh. Kurban boleh. Nabi SAW pernah berkurban 3. Satu Allah Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada an ini dariku. Domba kedua an ahli, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga an ummati, ini atas nama umatku. Lihat pikul sunnah itu ada itu. Ya Rasul, untuk siapa yang an ahli di situ? Kata baginda Nabi, keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Karena itu aku berkurban atas namanya. Jadi kita boleh atas nama almarhum almarhumah. Bahkan lebih luas lagi, boleh bikin sarana. Kalau di Bandung coba lihat, jalan-jalan itu kan kebanyakan yang sudah meninggal. Jalan Juanda, Jalan Supratman. Orangnya sudah tidak ada, tapi langgeng namanya, karena prestasi kebaikannya. Itu boleh. Kita nyumbang ke panti asuhan atas nama almarhum, boleh. Rumah sakit coba lihat, kalau masuk rumah sakit Islam ya, itu kamar-kamarnya yang nyumbang semuanya, dan itu dibenarkan. Minimal doakan rutin tiap pada sholat. Insya Allah kalau almarhum buat dosa 100, anaknya mendoakan Allahumma gfirlahu, berkurang 70. Anak kedua mendoakan lagi dengan 60. Boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya kena jeritan orang-orang yang mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Bung ya. Waktu sudah habis ya? Iya, waktunya habis. Pemirsa Bandung TV, luar biasa. 1 jam tidak terasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah, mendapatkan maghfirah dari kegiatan ini. Pak Kiai, mudah-mudahan kedepannya acara ini akan terus berlangsung. Sebelum kita berakhir, ada kesimpulan dan ada doa dari Pak Kiai. Mudah-mudahan pemirsa Bandung TV yang sampai sekarang belum diijabah, saya ingin mengakhiri dengan hadis Nabi, intidul faraj minallah ibadah. Menunggu doa diijabah bagian dari ibadah. Kita bertugas hanya berdoa, tunggu itu ibadah. Nunggu doa diijabah ibadah. Yang kedua, yakinlah dengan doa itu. Satu saat kita berdoa, kita tidak menikmati, tapi anak cucu kita yang menikmati. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada yang kemarin ya, dan ke depan lebih baik lagi. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi, tentu di acara yang sama ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sehat terus sehat, yang sedang ada masalah, semoga masalah itu diakhirkan oleh Allah sehingga kita punya nasib lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara ini telah selesai. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around.